Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Syawalianing Tias. Saya Wahyudiana Nova. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 7 pengantar manajemen bisnis, yaitu lembaga keuangan. Oke, pertama, lembaga perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat atau dikenal dengan istilah funding. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, dana tersebut diputarkan dan dijualkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah lending. Perbankan juga melakukan kegiatan-kegiatan jasa pendukung, di antaranya yang pertama yaitu jasa memindahkan uang, yang kedua itu jasa penagihan atau inkanso, yang ketiga itu jasa keliling, yang keempat yaitu jasa penjualan mata uang asing atau falas, yang kelima jasa safe deposit box, dan yang keenam bank card, yang ketujuh bank draft, yang kedelapan letter or credit, dan yang kesembilan bank garansi dan referensi bank. Masing-masing lembaga keuangan lainnya memiliki cara tersendiri dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Keunggulan kelompok lembaga keuangan bank adalah memberikan pelayanan keuangan paling lengkap di antara lembaga keuangan yang ada. Dalam prakteknya, lembaga keuangan bank terdiri dari yang pertama adalah bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat atau yang dikenal dengan BPR. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya yaitu Wahyudiana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Adinda Syawalia tentang bab 7 mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan lainnya jauh lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Berikut jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama, pasar modal. Yang kedua, pasar uang dan falas. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Yang keempat, perum pegadaian. Yang kelima, perusahaan sewa guna usaha. Yang keenam, perusahaan asuransi. Kemudian yang ketujuh, perusahaan anjak piutang. Yang kedelapan, modal ventura. Yang kesembilan, dana pensiun. Dan yang terakhir, kartu plastik atau kartu kredit. Penggabungan perusahaan atau badan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Dari segi organisasinya, usaha mengembangkan perusahaan dapat dilakukan melalui sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan ekspansi atau perluasan usaha dari usaha yang sudah ada. Yang kedua, penggabungan badan usaha atau external business expansion. Yang ketiga, menggabungkan beberapa perusahaan yang telah ada sebelumnya menjadi satu perusahaan yang baru. Yang keempat, pemilikan sebagian besar saham-saham perusahaan lain. Yang kelima, penggabungan horizontal. Yang keenam, penggabungan vertikal. Dan yang terakhir, penggabungan konglomerat atau konglomerat combination. Pengkonsentrasian perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa, di antara lain ada trust, holding company, yang ketiga kartel. Kartel dibagi menjadi beberapa jenis, seperti kartel kondisi atau syarat, kartel harga, kartel produksi, kartel daerah, dan kartel pembagian laba. Dan yang keempat, sindikasi concern joint venture. Yang kelima, trade association. Yang keenam, gentleman's agreement. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.